Episode 4, Chitose terkejut karena tidur bersama Sena, tapi ia tidak ingat sepenuhnya kejadian semalam saat minum-minum. Sena bilang semalam sangat menyenangkan dan Chitose sangat bersemangat ketika mabuk. Chitose berusaha mengumpulkan kepingan ingatannya dan Sena bilang kalau semalam bukan Sena yang maksa. Lalu Chitose akhirnya mengingat adegan Sena yang menawarinya air putih, tapi Chitose malah mendekatkan wajahnya ke Sena. Chitose pun mengamuk karena tingkah bodohnya dan bertanya memastikan ke Sena beneran tidur bareng enggak. Sena jawab rasanya mantap dan Chitose sangat seksi dan agresif. Chitose nggak mau denger lagi dan nyuruh Sena lupain kejadian semalam sambil pamit pergi membawa barangnya. Sena menakuti Chitose dengan bilang nggak semudah itu manajer yang harusnya melindungi talentanya malah punya hubungan dengan talentanya, akan menjadi skandal hiburan dan manajer tersebut tentunya harus mengganti rugi. Chitose bingung karena sekarang saja hidupnya sudah susah. Sena bilang dia bakal merahasiakan kejadian semalam dengan syarat Chitose akan terus menjadi manajernya. Chitose pun pasrah dan kembali bekerja. Presir pun bertanya kenapa Chitose lesu dan Chitose jawab tidak apa-apa. Asahina sedang membaca koran tentang skandal artis yang ketahuan tinggal bersama. Chitose kaget dan bertanya apakah ada skandal tentang artis dan manajer. Asahina jawab dulu pernah kejadian dan tentu saja manajernya langsung habis dan dipecat. Chitose tanya kalau artisnya kabarnya gimana. Presir jawab tentu saja nggak bisa kembali lagi ke dunia hiburan karena nggak ada yang mau melihatnya. Chitose pun langsung lemas setelah mendengar itu. Presir memberikan beberapa proyek untuk Sena kepada Chitose. Presir meminta Chitose untuk memilihkan proyek mana yang bagus untuk Sena, karena Sena pasti akan termotivasi jika Chitose yang memilihnya. Di rumah, Sena bertanya Chitose lagi ngapain dan Chitose jawab sedang memilih proyek untuk Sena. Chitose bilang kebanyakan proyeknya romantis. Sena menatap Chitose dalam dan jawab ia tidak mau main romantis lagi. Chitose pun akhirnya menyarankan Sena untuk ambil proyek tentang detektif. Sena pun tersenyum dan mengiyakan. Sena juga bilang enaknya bisa serumah sama manajer tuh bisa bahas kerjaan di rumah juga. Dan Chitose hanya kesal mendengarnya. Paginya, Chitose masih khawatir ada orang yang melihatnya keluar apartemen bareng Sena dan nyuruh Sena jangan barengan. Sena dan Ayumi satu proyek pemotretan kuliner makanan dan Hara memuji Chitose yang sudah mulai terbiasa dengan pekerjaan manajernya. Di lokasi syuting banyak orang yang membicarakan kedekatan Ayumi dan Sena dan berpikir sepertinya mereka pernah mantanan. Chitose pun terdiam mendengarnya. Esoknya lagi di lokasi syuting ada staf yang berterima kasih pada Sena, tapi Sena lupa orangnya siapa. Setelah orangnya pergi, Sena pun bertanya siapa ke Chitose. Chitose menjelaskan namanya Uesima dan anaknya fans Giga Rider. Dulu Sena pernah kasih souvenir. Makanya ia terima kasih. Sena pun berlari menghampiri Uesima dan memanggil namanya. Ia juga menyuruh anak Uesima untuk datang ke acara Giga Rider lagi. Sena memuji Chitose yang bisa mengenal nama dan wajah orang. Soalnya ia tidak bisa dan tanpa disadari bisa bikin orang tersebut sakit hati. Chitose pun menunjukkan buku dan bilang ia mengenalinya dari memo buatannya. Soalnya dulu pas jadi guru SD buat nginget banyak anak butuh beginian. Di rumah Chitose menyiram tanaman yang tidak pernah disiram Sena. Lalu terkaget saat ada bel yang ternyata dari Ayumi. Chitose panik dan Sena menyuruh Chitose untuk bersembunyi saja dulu. Saat Ayumi masuk, Ayumi tanya tentang barang-barang Chitose dan Sena jawab itu barang-barangnya untuk mempersiapkan diri kalau semisalnya ia ada proyek jadi gelandangan. Ayumi pun memuji Sena. Ayumi juga curhat banyak orang yang bilang akting Ayumi nggak bagus dan Sena bilang itu nggak benar. Ayumi bilang ia curhat beginian ke Sena doang dan Sena mengerti karena cuma rekan kerjalah yang bisa merasakan hal yang sama. Ayumi pun mendekat ke Sena dan bertanya apakah Sena punya pacar. Chitose yang sedang mengintip pun terkaget melihatnya. Lalu Sena jawab ia nggak punya pacar. Ayumi pun bilang ia tertarik sama Sena dan Sena jawab ia juga tertarik sama Ayumi. Lalu saat Ayumi hendak memegang Sena, Sena pun langsung menghindar dan bilang ia tertarik dengan Ayumi yang berjuang keras demi aktingnya. Ayumi yang malu karena salah paham akhirnya pamit pulang dan Sena mengantarnya ke bawah. Paginya Chitose menyimpan sesuatu di naskahnya Sena dan ditelepon oleh Presir untuk segera ke kantor. Di kantor Presir membahas koran gosip mingguan tentang skandal dan Chitose panik mengingat ia dan Sena yang serumah. Tapi setelah dilihat ternyata foto tersebut Ayumi dan Sena yang semalam bertemu. Chitose pun lega dan bilang mereka gak ada hubungan apa-apa. Presir dan Hara pun bingung kenapa Chitose tahu hal begituan. Soalnya Ayumi emang bilang cuma bahas kerjaan doang ke Hara. Lalu Chitose jawab firasat wanita sambil tertawa. Di lokasi syuting ada staf yang bilang sudah bawa barang yang Sena minta, tapi Sena gak tahu orangnya siapa.
Lalu saat Sena hendak membaca naskah, ternyata yang diselipin sama Chitose pas pagi itu adalah memo nama dan gambar staf untuk memudahkan Sena mengingatnya. Sena pun terharu dan segera menghampiri staf tadi. Sena memanggil nama staf tersebut sambil mengambil barangnya, dan staf tersebut senang karena Sena mampu mengingat namanya. Sena pergi ke kantor dan meminta maaf karena ia mengantar Ayumi sampai bawah apartemen, makanya masalahnya jadi seperti ini. Presir pun meminta Sena untuk lebih berhati-hati mulai dari sekarang, karena Sena akan menjadi target reporter. Saat di rumah, Chitose pun akhirnya bilang gak bisa terus begini. Kalau semisal ketahuan tinggal bareng, karir Sena bakal jadi korbannya. Apalagi setelah kejadian tidur bareng. Harusnya Chitose gak jadi manajernya lagi. Chitose juga bilang dia akan pergi dari rumah Sena dan berhenti jadi manajer. Soal ganti rugi nanti Chitose bakal bayar sepenuhnya. Saat Chitose mau pergi, Sena bilang itu semuanya bohong. Chitose bingung. Sena bilang sebenarnya ia dan Chitose gak tidur bareng waktu itu. Sena lakuin itu karena ia pengen Chitose terus jadi manajernya dan minta maaf cuma kepikiran bisa bohong doang. Chitose nangis karena kenapa Sena lakuin hal itu. Padahal kan ia cuma manajer amatiran yang gak bisa apa-apa. Sena tidak setuju dan bilang Chitose adalah manajer terbaik. Chitose selalu memberikan hal-hal berharga seperti memo yang Chitose buat hari ini, yaitu menyadarkan bahwa setiap staf adalah sosok berharga juga. Sena pengen sebagai aktor Chitose terus jadi manajernya. Sambil menangis, Chitose bilang kayaknya dari sekian omongan Sena yang jujur baru ini doang. Akhirnya Chitose pun luluh dan bilang mau berjuang bersama Sena sebagai manajernya untuk mencapai tujuan Sena. Sena pun mengelus kepala Chitose dan mengatakan, "Yang sabar ya manajerku." Lalu mereka pun tertawa bersama. Besok paginya di kantor, Presir mengenalkan manajer baru pada Sena dan Chitose. Namanya adalah Kagami. Dia adalah manajer yang berbakat pernah kerja di agensi besar. Presir bilang kalau Kagami mulai dari sekarang akan menjadi manajernya Sena. Lalu Sena dan Chitose pun terkejut.